sejauh mana kita harus mentaati pemimpin kita? Ini butuh bahasan khusus, tapi kita jawab secara ringkas ya, dan inti-inti bahasan. Pertama, dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau ada seorang budak yang memimpin kalian, ada budak udah jadi pemimpin dia, kata Nabi, taati, patuhi dia. Ini satu dulu ya. Jadi dari status siapa yang boleh jadi pemimpin dalam Islam, Pak, budak nggak boleh jadi pemimpin, itu dicoret, nggak boleh jadi pemimpin dalam Islam. Tapi kalau dia udah jadi pemimpin, apapun caranya, mau dengan kudeta, mau dengan kezoliman, jadi pemimpin dia, punya wewenang dia instruksi semua orang ikut, maka dia pemimpin kita. Walaupun dia zolim, walaupun dia seorang budak yang sebenarnya nggak boleh jadi pemimpin. Nah, dari sini kata para ulama, kalau yang jadi pemimpin, ada orang jadi pemimpin dan proses dia jadi pemimpin itu tidak syar'i, tetap kita patuhi. Contoh sekarang nih, demokrasi. Kan demokrasi bukan bagian dari Islam, Mbak. Ya, suara kan bagian dari Islam. Kita nggak ribut dengan demokrasi ini. Kita nggak pernah menghalalkan demokrasi ini, hukumnya haram. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin dengan cara ini, mau tidak mau kita patuh. Sama seperti riwayat yang tadi, budak nggak boleh jadi pemimpin. Kalau dia sudah jadi pemimpin, patuh. Itu satu dulu. Itu satu dulu ya. Kemudian yang kedua, Nabi menyuruh kita taat dan patuh kepada pemimpin kita selama tidak menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Jadi yang kita patuhi itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita atau urusan-urusan dunia yang tidak bertentangan dengan syariat kita. Kan disebutkan, Pak, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Kan tidak ada kalimat wa ati'u ulil amri, kan enggak ada. Kalimat ati'u-nya ada di Allah dan Rasul saja. Pada kalimat wa ulil amri, kata para ulama tafsir, berarti taati Allah, taati Rasulullah, taati pemimpin kalau mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Makanya kalimat ati'u-nya tidak ada. Kata para ulama, berarti ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak, ada syarat yang harus dipenuhi. Nah tadi, kalau pemimpin kita mengeluarkan keputusan yang tidak menyimpang dari agama, lampu merah berhenti ya, berhenti itu. Kalau nikah ada suratnya enggak, itu kan enggak bertentangan dengan agama, justru kemaslahatan. Dan ingat Bapak Ibu, memang yang namanya pemimpin dari masa ke masa, kata para ulama, lekat pada diri mereka kezoliman. Jadi jangan pernah berpikir kita dapat pemimpin yang adil. Itu sangat berat kalau bukan di masa para sahabat. Pemimpin siapapun sangat melekat pada dirinya kezoliman. Itu penguasa begitu. Karena sudah menjadi sunnatullah, pemimpin itu melekat pada dirinya kezoliman. Nabi menyuruh kita bersabar. Nah, kapan sabarnya? Kapan batasan sabarnya ini? Selama mereka masih menyuruh kita untuk sholat. Itu ayat dalam Quran ada. Kemudian tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, maka taati pemimpin kita. Adapun kezoliman, keputusan yang zolim, keputusan yang tidak sesuai dengan syariat, kita tidak patuh. Nah itu gambarannya, Pak. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, ketika Nabi mengutus salah seorang sahabat berangkat ke sebuah negeri, apa pesan Nabi? Kalau engkau dengarkan suara azan di situ, itu negeri kaum muslimin. Nah artinya apa? Patuhilah pemimpin kita selama mereka tidak menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah sekarang kita lihat pemimpin kita, misalnya sekarang ada keluar keputusan kezaliman, jangan kita patuhi. Gak ada kepatuhan kepada mereka. Tidak mematuhi bukan berarti kita boleh demo, enggak. Tidak mematuhi maknanya apa? Afwan, saya tidak ikut pendapat pemerintah, tapi saya bersabar atas kezaliman mereka. Kami mendoakan. Itu Ahlussunnah begitu. Ahlussunnah
seperti itu. Nah, syubhat itu banyak memang dalam masalah kepemimpinan, banyak. Ada juga bilang, oh ini orang-orang salaf ini aneh, demokrasi haram, tapi pemimpinnya ditaati kan gitu. Itu bantahannya tadi. Semua syubhat pasti ada bantahan ilmiahnya. Sampai Nabi sebutkan, walaupun mereka memukul punggung kalian. Pernah dipukul sama menteri, Pak? Hah? Belum lagi kan? Pernah nggak dipukul sama presiden punggung kita? Belum lagi. Andaikan nih presiden memukul punggung kita, disuruh sabar sama Rasul. Dan mengambil harta kita, disuruh sabar sama Rasul. Sampai kapan? Sampai mereka melarang kita sholat. Berubah suara azani bahasa Minang, itu baru tuh, Pak. Nah, Allahu Akbar lagi, Allah Maha Gadang, berubah tuh. Itu pun bukan dengan memberontak. Bukan dengan memberontak. Makanya dari masa ke masa, ulama di penjara, itu menunjukkan mereka tidak pernah memberontak kepada pemerintah. Mereka lebih banyak bersabar atas kezaliman pemerintah. Nah, ada poin besar Bapak Ibu sekalian. Ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada hak kami yang tidak kami dapatkan dari pemimpin kami? Apa sikap kami? Kalau kita yakin solusi terbaik adalah solusinya Rasulullah, amalkan ini. Apa kata Rasul? Kalau ada hak kalian yang tidak pemimpin berikan di dunia, minta hak kalian besok di akhirat kepada Allah. Selesai. Makanya subuhat-subuhat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan itu harus benar-benar kita bersihkan dari diri kita. Nah, makanya kata para ulama, banyak orang-orang yang belajar sunnah Rasul tergelincir dalam masalah ini. Tergelincir dalam masalah ini. Karena memang Pak, kita ini kalau semakin ngaji, semakin kenal dengan sunnah, kita benci dengan kezoliman. Kita ingin memperbaikinya kan gitu. Masa diam aja Ustadz gitu kan? Tapi Nabi sudah sebutkan, berdakwah kepada masyarakat awam itu beda dengan dakwah kepada kita punya jalur, kita punya fasilitas, kita bisa datangin. Kemudian berjumpalah empat mata dengan dia. Nasihati, kalau dia ikuti nasihatmu, itu yang kita harapkan. Kalau dia tidak mau mengikuti nasihat kita, engkau sudah menyampaikan kewajibanmu kepada Allah. Selesai. Jadi nggak ada kita disuruh oleh Allah terus, nggak ada. Sekali nasihatin, dia nggak mau, ya sudah. Jadi bukan maknanya kita mendiamkan kemungkaran, enggak. Makanya kan sebenarnya dalam pemimpinan ada penasehatnya kan, Pak. Penasihat raja, penasihat presiden. Nah, penasihat ini siapa gitu loh? Harus orang-orang yang benar-benar amanah dan berilmu. Iya, termasuk menghina pemimpin, membongkar aib mereka dengan media sosial. Ya, menjelek-jelekkan, buat apa? Gambar-gambar atau wallpaper atau stiker-stiker yang mengejek, itu nggak boleh. Itu semua adalah bagian dari membuka aib pemimpin di hadapan manusia, nggak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat ada orang yang seperti itu, minimal kita jangan ikut-ikutan. Walaupun nanti kalau kita nggak ikut-ikutan, oh ini nomor 1 nih, itu nomor 2 nih, gitu Pak. Itu ntar lagi siap-siap aja tuh, siap-siap aja. Akan muncul kalimat-kalimat itu lagi. Tapi kalau kita sudah mengerti dengan akidah Ahlus Sunnah, kita akan lebih banyak mendoakan, Pak. Emang gampang jadi pemimpin, Pak? Orang-orang yang ngomong ini payah kali, ini banjir, coba dia jadi pemimpin, lebih parah lagi mungkin, Pak. Kan begitu. Kadang-kadang orang kan hanya bisa menjadi penonton. Rata-rata kan gitu kan. Tendang bola tuh ke dalam mah gampang. Coba dia tendang bola, belum tentu. Makanya dulu para sahabat, mereka meminta kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada mereka pemimpin yang adil, itu yang diminta. Saking sulitnya pemimpin yang adil itu, dia menjadi urutan pertama yang mendapatkan 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, imamun adil, pemimpin yang adil. Apalagi di masa kita sekarang, Pak. Masa dimana memang terang-terangan kita lihat ini pemimpin kita zalim misalnya ya, tetap kita harus sabar. Harus kita sabar atas kezoliman mereka.
Kenapa kita sabar? Karena Rasul yang perintahkan sama kita. Rasul yang memerintahkan kepada kita. Jadi termasuk jangan kita keluarkan stiker-stiker yang menghina pemerintah, nggak perlu. Fokus aja kita memperbaiki diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita nggak ditanya sama Allah, kenapa nggak robah Maluku itu misalnya? Kenapa nggak robah Aceh itu? Kenapa nggak hancurkan diskotik itu? Allah nggak tanya itu sama kita. Allah tanya kenapa anakmu nggak bisa ngaji? Itu tanya sama Allah. Kenapa istrimu nggak pernah datang pengajian? Itu ditanya sama Allah. Allah tidak bertanya kepada kita lingkup yang luas, enggak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuruh Allah berdakwah, Nabi hanya pergi 1 kali ke Taif, Pak. Udah nggak ada lagi. Nabi nggak pernah ke Eropa. Pernah Nabi ke Eropa? Enggak. Apakah Nabi tidak peduli kepada orang Eropa? Kan enggak. Di Madinah, Mekah, Taif, sekitar itu dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergi ke Taif nggak diterima. Sahabat pergi ke Habasyah disambut, tapi akhirnya mereka kembali lagi ke Madinah, dakwah berkembang. Udah di situ Nabi SAW berdakwah. Dan ingat Bapak Ibu, negeri ini menjadi baik bukan karena kita, tapi karena penduduknya yang bertakwa sama Allah. Maka yang diperbaiki itu penduduknya. Walau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk bumi, bukan pemimpin kata Allah, kalau seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa, penduduk bumi berarti kita kan, kita mayoritas manusia termasuk pemimpin. Bagaimana supaya orang bertakwa? Bisa orang tiba-tiba bertakwa? Tak bisa. Harus ada majelis ilmu, ada dakwah. Makanya ada pula istilah sekarang, itu ustadz internal, ini eksternal nih. Kalau kami ini ustadz lapangan mainnya ustadz. Antum kan di ruang ber-AC aja. Astagfirullah. Ada ngomong itu Pak. Ustadz Salafi itu ustadz ruangan AC semua katanya. Kami ke lapangan, turun ke jalan, Masya Allah. Kalau tidak karena kami, hancur kemarin tuh. Kalau tidak karena kami, kata dia Pak. Mana tauhid dia? Itu Allah semua yang menjaga gitu loh. Makanya jangan dikira orang-orang yang berdakwah ini, berdakwah di masjid, pindah ke masjid, ke satu kantor, pindah ke kantor. Itu mereka melakukan apa? Kebaikan untuk negeri. Kebaikan untuk negeri. Karena kalau lingkup itu bertakwa kepada Allah, turun keberkahan. Turun keberkahan. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab.